Sak semer kula SD ngantos kula sekolah SD teng dusun nggih. Seneng sekolah SD kula sanes teng mriki nggih. Tapi nek perang bupat nggih teng mriki. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lapangan Bubat, di mana posisi tim Air Nusantara sekarang. Kalau ini lebih ke arah sana itu ke arah timur. Di sini sudah dekat dengan kolam segaran yang tadi sempat kita berbincang sebentar tadi. Lebih ke arah utara, di sana ada jalan besar. Diperkirakan lapangan Bubat ini seluas 7 km persegi. Di sini ini teman sudah dilihat, bisa teman-teman lihat di sini. Bagian di sini adalah lapangan Bubat yang masih menjadi area persawahan yang dimanfaatkan oleh warga. Ada persawahan, di sini ada tebu, biasanya tebu ya berganti-ganti lah. Tapi di sini kelihatan kan ada padi, ada jagung sekarang. Di hortikultura juga pertanian itu bisa dilihat ya teman-teman. Oke, terima kasih, ikuti terus Air Nusantara. Ini saudara air, kita masih di seputaran tadi lapangan Bubat. Kita masih di area pertebuan. Ya mungkin dari sana tidak jauh lah, antara 200-300 meteran. Di sini terbukti kalau ini memang betul-betul lapangan Bubat. Lihat teman-temannya ini di bagian tebing kayak gini, karena di atas ini merupakan jalan umum. Ini terlihat juga banyak peninggalan pecah-pecahan gitu ya. Ada keramik tadi, kita menemukan ini juga. Ini semacam kayak alu ya untuk menumbuk ini. Ini banyak temuan. Ini lapisnya kelihatan juga banyak ini ya, bisa dilihat. Teman-teman air, saudara air. Terlihat juga ya, ini kalau kita buka, nah ini kan pecahan tembikar gerabah-gerabah lama ini. Ini memungkinkan memang betul-betul di sini adalah lapangan Bubat era Mojopahit. Banyak sekali ya teman-teman ya. Ini memanjang ini hingga sampai berapa ratus meter ini. Ya seperti ini. Banyak sekali, setiap langkah kita menemukan benda-benda di sini masih terpendam. Sedangkan kita di bawah ini lebih rendah, lebih ke arah utara ini, bekas galian juga ini, kemudian ditanami tebu gitu. Nah, semacam ini kan membuktikan kali ini betul-betul peninggalan dari era Mojopahit. Ini di lapangan Bubat masih. Batu batanya juga banyak ini, saudara air. Banyak sekali ini. Ini kita nggak terlalu jauh dari jalan raya, hanya sebatas membuktikan aja, memberitahu kepada saudara air untuk meyakinkan. Ini juga merupakan peninggalan batu bata. Ini lebih aneh ini. Biasanya struktur bagian ini untuk di atas biasanya. Memang terlihat kecil, cuman saya tahu kalau ini memang betul-betul foto batu bata kuno. Lihat dari cara pembakarannya juga ini sangat keras memang. Banyak, di sini banyak. Oke, kita kembalikan lagi. Masih banyak ini di bawah juga. Ini juga banyak. Ya oke, kita kembalikan lagi. Kalau kita mau jalan-jalan hanya melihat serpi-serpian dari peninggalan leluhur, masih banyak sekali, bahkan berserakan di bawah ini banyak. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Ini membuktikan bahwa betul-betul di sini ada lapangan Bubat. Ada yang bilang bahwa lapangan Bubat sebetulnya di Tempuran karena dihubungkan dengan
kesamaan nama. Tempuran itu bertempur gitu maksudnya. Memang di sana bisa dipastikan banyak artefak serpihan ya seperti ini. Cuma di sana lebih cenderung itu pelabuhan Bubat. Sedangkan Bubat sendiri itu lebarnya 7 km persegi loh. Gitu. Oke, salam Nusantara. Ini tadi dari tempat tadi lebih bergerak ke selatan. Kita menemukan struktur kanal. Ya posisinya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kanal ini memanjang hingga ke sana. Jadi dari arah timur di sini terpendam, di atas sudah jalan raya ini, teman-teman. Ini ada jalan raya di atas ini. Ini bagian timur, kemudian memanjang ke sana hingga ke arah barat. Menurut cerita warga sekitar, ini adalah lapangan Bubat paling selatan di sini. Jadi ke arah utara lebih 7 km lagi. Ini paling ujung. Ini menurut warga sekitar. Nah di sini, jadi lapangan Bubat ini dikelilingi oleh kanal-kanal air. Seperti ini. Ini membuktikan bahwa di sini juga Sobat AR Nusantara bisa lihat tadi ya kanal-kanalnya memanjang hingga ke sana, cuma strukturnya banyak rusak, struktur bangunannya. Panjang kanal ini sekitar 80-an. Berarti dari arah timur sampai hingga ke sini terputus kita di sini. Ini sekitar 80 meter. Tapi masih ada lagi teman-teman menurut warga tadi, kita belum sempat eksplor, waktunya juga terbatas. Hingga sampai ke sana ke arah barat. Masih panjang ini, ada lagi tersambung nanti. Di sini kan hilang. Nanti di sana ada sambungan lagi. Nah, titik keangkerannya tadi lebih ke arah utara tadi itu sudah angker sekali katanya warga sekitar, menurut warga sekitar. Ini adalah bukti ini, saudara R. Ini adalah bentuk cerus yang sekarang tidak berguna. Pada era Majapahit dulu ini sangat berguna. Bahkan bisa jadi ini adalah keramik. Kalau bukan bangsawan tidak akan bisa memiliki keramik jenis ini. Tapi memang strukturnya sudah pecah semua, nggak tahu ini bencana atau memang peperangan atau apa, kita nggak tahu. Apa ini? Di mana-mana itu serba hancur semua. Jadi merupakan pecah belah seperti ini. Jarang-jarang sekali orang kampung menemukan dalam keadaan utuh. Ini banyak guci di sini. Klasedon jenisnya keramik juga ada, dan dinasti apa itu? Dinasti Ming atau dinasti apa? Banyak sekali. Kalau teman-teman berminat, silakan datang ke sini. Bisa untuk membuktikan bahwa AR Nusantara itu juga lebih memberikan informasi yang lebih akurat. Bisa ditelusuri untuk teman-teman juga sahabat-sahabat Nusantara. Halo saudara air, tadi kita dari arah timur, sekarang kita lebih ke barat ini. Kita menemukan struktur batu bata bangunan seperti ini. Ini diduga adalah tempat bendungan pusat untuk membagi air di area lapangan Bubat. Ini lebih ke utara ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu jauh sekali tadi, kira-kira ada
mungkin 500 meter dari sana. Kita jalan kaki, kita akhirnya menemukan ini pusat. Ini katanya pusatnya di sini sering diadakan ritual. Ya mungkin ya orang-orang iseng atau apa. Karena terbukti juga bahwa di sini juga ada bekas pembakaran dupa juga semacam ini. Ini menurut warga sekitar sangat angker, betul-betul angker di sini. Itu betul-betul angker katanya. Kita tadi ke sini tuh jangan sampai kemalaman gitu, harus lebih agak penerangan supaya terang gitu juga, bahaya katanya. Sudah diperingatkan oleh warga sekitar Bubat sini. Kalau ke sini hati-hati gitu aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Yang penting niat kita di sini adalah baik untuk juga mengerti tentang budaya-budaya itu aja dan menghormati leluhur kita yang sudah membuat bangunan seperti ini. Kita juga menggali informasi maksimal mungkin ya, Saudara R. Ikuti terus Saudara R, kita eksplor bangunan ini. Seberapa luasan bangunan ini. Ini tampak terlihat juga sepertinya ini dengan memanjang yang kelihatan aja ya ini ya, yang kelihatan aja antara 12 meter dengan lebar gitu berbentuk L gini atau T, bahkan banyak yang rusak struktur bangunannya. Dengan lebar di sini sampai sana itu sekitar 3 meteran. 3 meteran ke sana lebarnya dan memanjang hampir 12 meter. Kan kalau nggih saking Air Nusantara wonten YouTube. Nggih. Nggih. Jenengan tanpa semene sinten Pak jenengan, Mbah? Kula nang celukane Pak Korek, penggaweane ngisi korek, tapi Mbah Pak Tris asline. Oh, berarti nggih tanggung ten mriki, Mbah. Wangun mriki. Pak De, kula tangget-tangget. Nek wilayah mriki leres lapangan Bubat niku nggih, Pak. Nggih. Oh, Paling nggih niki lho Mas, Bubat niki dalan. nggih, antara ten mriki sampai Niki enten dalan sampai mriko. nggih. Niki nggih. Niki sampean saged ceritaken Bubat niku biyen niku tempatnya napa ngoten, Mbah? Nek niki iling-ilingan malih terus yang sejarah niku perang Bubat niku perang tentean jare. Entek-entekan nggih. Kali Sunda niku terus Nggih. ya. Nggih antara niki Raden sinten? Hayam Wuruk kali nggih. Colak salah paham perang. Oh, ngoten. Salah paham, Mbak. Nggih salah paham. Dadi lokasine perang-perang itu mriki. Nggih, dadi niki mana. Tapi misalnya dangu terus pundi ya? Dalu-dalu wis. Sampeyan nek pun melek niki lah, sampeyan kaya percaya mbahi penggaweane poso mutih. Nggih, Melek alhamdulillah. poso mutih ngoten. Ketok Mas Rian. Oh, berarti roe zaman perang niku tasik ten mriku nggih. Tasik kadang medal-medal Nggih, kadang membo-membo wong sampeyan takoni gak semaun. Betul semaun. Nggih, Pak matur suwun. Matur suwun Pak De nggih. Nggih, nggih. Oke, ini tadi teman-teman ada dari warga sini. Pak De tadi sudah menjelaskan bahwa memang di sini lokasi tempat waktu itu peperangan antara Sunda Galuh dengan Raja Majapahit. Waktu itu rajanya Hayam Wuruk dengan patinya Gajah Mada. Di sini banyak penuh sesak waktu itu, ada pasukan Bayangkara, ada kesalahpahaman tadi menurut Pak De juga. Oke, terima kasih. Ikuti terus Air Nusantara ya, biar nggak salah paham. Terima kasih. Luasannya lapangan Bubat itu, ini kan. Dari mulai apa tadi itu? Pokoknya 7 km 7 km persegi ya. Sampai ke arah barat terus. Mereka. Oh, persegi. Parah, lapangan Bubat itu luas sekali. Itu
Mas ini kan termasuk wilayah lapangan bubat mriki ya. Mungkin ada mitosnya apa ta moto. Wah, nek soal mitos sih sekitar di atas di bawah tahun 70. Mriki niku serba emas. Serba emas Mas itu. Iki kula dereng teng mriki lho. Iya. Kula cerita nggih. Iya. Dereng teng mriki. Ajeng napa sumping, pulu. Napa mriki? Nah, ngaten. Berarti Kata. kata sing nemu Nggih, kata penemuan. Cuma waktu niku kadang-kadang dikuasai napa masyarakat terus dangu-dangu dikuasai pemerintah. pemerintah. Iku dalam cerita Tapi tapi kula dereng teng mriki lho. Oke. Kula Tapi dereng nek teng dari BPCB Pak itu berasumsi bahwa memang betul ini lapangan bubat. Tapi waktu di sini tuh minus sekali, istilahnya miskin akan barang bukti. Jenisnya pentinggal apa nggak pernah ditemukan apa-apa. Tapi sudah ditemukan kalau menurut Bapak nggih sebetulnya. Oh, wonten. Nggih. Soalnya ngeten lho, barang celeneh niku kadang-kadang udan barang celeneh budal. Ngoten. Nggih. Nek kula sih mau cerita nggih, tapi Nggih, cerita. dereng nanti seperti mau cerita-cerita. Jadi cerita kita turun temurun dari mulai Boyo turun nang Bang ya. Lapangan bubat ini. Lapangan bupat namanya biar. Iya. Pak, jenengan kenapa jenenge pernah dengar enggak kalau lapangan bubat itu ada yang berasumsi bahwa ada di daerah Tempuran. Itu pelabuhannya bubat ya di situ juga ada lapangan bubatnya di situ. Tempuran Kalau itu- menurut Ngeten lho. nggih, Tempuran itu tempuran mriki napa mriko? Tempuran sing ler mriko. Nah, berarti nek Lah. daerah ujung galung, ujung putih beratas. Nggih, nggih, leres. Ya, niku lak ngoten. Tapi saniki pun karena pun pecah, so kali ini pun pecah. Rumian antara Mojopahit, Tuban Pak, lintang Iya. kali ya. Ini kali ini pun dados pun boten wonten. Tapi menurut analisa jenengan Bang ya, nek bahas masalah lapangannya gitu, lebih percaya di sini apa yang di sana gitu kira-kira menurut saya. Sak semer kula SD ngantos kula sekolah SD teng dusun nggih. Seneng sekolah SD kula sanes sampai iki nggih. Tapi nek perang bupat nggih teng mriki. Kawasan pundi Pendopo Agung. Tapi kalau menemukan barang-barang Pak misalnya itu kira-kira mengandung kayak semacam kutukan apa enggak Pak biasanya? Pernah dengar enggak jenengan? Yang menemukan Mboten, barang cuma nggih kaget secara diam-diam saged pami kula nemu barang sing antik ngoten. Iya, Mental mboten saged. Mesti berteriak. gitu. Terus upami kula nemu ngeten. Misalnya kalau ini bau, secara sembunyi-sembunyi ngeten mboten saged mesti nggak bisa. berteriak. Selalu kedengaran akhirnya dilaporkan ke BPCB, gitu ya. Tapos namanya di sini Pak. Pak Muji. Pak Muji. Oke teman-teman, ini Pak Muji warga sini, walaupun bukan asli warga sini, dia masih sudah lama di sini. Dari temurun cerita sudah berkembang bahwa di sinilah lokasinya lapangan bubat. Ini adalah menjadi saksi waktu pada zaman kesalahpahaman dengan Sunda Galuh pada saat itu dengan Lingga Buana rajanya. Oke, terima kasih ya. Diikuti terus konten Air Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Budaya Nusantara, budaya kita.